Halo, Halo, oke, perkenalkan nama gue Setia, bro. gua Muhammad Dio Perditama. Selamat datang di video kita yaitu Podcast Sambil Ngopi. Ya, di video kali ini kita bakal ngomongin soal media relation di lembaga profit dan lembaga non-profit. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu nih, lembaga profit ini adalah suatu organisasi atau perusahaan yang berfokus pada keuntungan atau laba. Contohnya apa aja tuh, Gung? Ada banyak banget tuh, Dio. Contoh sederhananya sih, kayak perusahaan makanan yang produknya sering dimakan sama anak kos tiap akhir bulan, yaitu Indomie, yang berasal dari PT Indofood Sukses Makmur. Nah, ini salah satu contoh perusahaan atau lembaga profit. Sebenarnya sih banyak banget perusahaan atau lembaga profit yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Tapi pokoknya lembaga profit tuh banyak banget deh. Nah, terus manfaat media relation buat lembaga profit kayak gitu tuh apa, Gung? Satu, yang paling penting nih, yaitu membangun citra perusahaan atau lembaga tersebut. Kenapa paling penting? Karena kalau misalnya nih, kalau Indomie nggak ada iklannya, baik di TV atau media-media lain, gimana kita bisa tahu tampilan si Indomie ini, baik dari bungkusnya sampai udah dimasak, sampai kita makan. Nah, makanya media relation membangun citra perusahaan atau produk supaya bisa dikenal atau diketahui banyak orang. Terus selain itu manfaatnya apa lagi, Gung? Media relation tuh juga bisa menjadi tolak ukur seberapa berkembangnya lembaga atau perusahaan tersebut, serta bisa mengontrol informasi tentang lembaga atau perusahaan kita di masyarakat agar nggak ada tuh berita palsu atau hoax soal perusahaan kita nggak menyebar di masyarakat. Terus segitu doang, Gung? Masih ada lagi manfaatnya? Ada lagi nih video, media relation juga meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat dan juga meningkatkan peluang lembaga atau perusahaan tersebut untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan baru. Selain itu, media relation perusahaan atau lembaga dapat berguna untuk meningkatkan peluang investor baru atau untuk meraih slot pemberitaan di berbagai media, memberi kemudahan dalam mengakses media massa dan juga menjadi solusi atas krisis komunikasi antara konsumen atau pelanggan atau stakeholder lainnya dengan perusahaan tersebut. Nah, itulah kenapa media relation sangat penting bagi lembaga atau perusahaan profit. Nah, kalau lembaga non-profit, gimana tuh yuk? Nah, oke, gue jelasin dulu deh apa itu lembaga non-profit. Lembaga non-profit adalah lembaga yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Nah, lembaga non-profit dibagi menjadi dua lagi nih, Gung. Aja tuh. Yang pertama itu lembaga non-profit pemerintah dan non-pemerintah. Nah, contoh lembaganya apa tuh yuk kalau yang pemerintahan? Oke, kalau yang pemerintahan contoh gampangnya itu kayak DPR, MPR, DPD, itu semua termasuk ke dalam pemerintah tuh. Kalau yang non pemerintah, contohnya ada partai politik, ormas, LSM, dan organisasi keagamaan. Hmm, manfaat media relation di kedua jenis lembaga dan profit itu apa aja sih yuk? Nah, kalau buat lembaga non-profit pemerintahan, media relation bermanfaat untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut yang bersangkutan kepada masyarakat, seperti melakukan kampanye tentang program pemerintahan. Terus, media relation akan memberikan kesempatan lembaga non-profit pemerintahan menerima umpan balik dari masyarakat untuk selanjutnya disampaikan pada pimpinan lembaga, Gung. Nah, kalau yang non pemerintahan gimana tuh yuk? Manfaat media relationnya gimana? Media relation dalam lembaga non-pemerintahan non-profit non-pemerintahan maksud gua berguna untuk menarik perhatian donator yang bisa terdiri dari perorangan, organisasi, perusahaan atau bisa juga lembaga pemerintahan yang bersimpati dengan gerakan atau tujuan lembaga bersangkutan. Karena lembaga non-pemerintahan sangat bergantung pada kegiatan pengumpulan dana yang kerap diadakan untuk menunjang operasional. Dengan kata lain, tujuan media relation pada lembaga non-pemerintah adalah menarik halayak untuk kegiatan pengumpulan dana dan memberikan informasi kepada donatur mengenai sejauh mana pengumpulan dana yang terkumpul.
Tujuan lain dari media relation lembaga dan pemerintah adalah untuk menarik minat orang untuk menjadi sukarelawan. Misalnya seperti organisasi kemanusiaan, Palang Merah yang membutuhkan sukarelawan untuk melakukan donor darah, Gung. Ada lagi nggak tujuannya? Buat partai politik, media relation juga bertujuan untuk meningkatkan citra yang positif bagi para politisi serta berusaha menjawab segala kritik dari pihak-pihak tertentu. Media relation dibutuhkan oleh para politisi guna menunjang keberhasilan karir politik terutama menjelang pemilu, Gung. Oh gitu ya. Mm-mm. Berarti intinya manfaat media relation bagi lembaga profit dan profit adalah untuk meningkatkan citra lembaga atau perusahaan, terus meningkatkan kepercayaan publik, lalu meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat, terus juga membantu lembaga atau perusahaan keluar dari krisis komunikasi, dan meningkatkan relasi dari berbagai publik kepada lembaga atau perusahaan. Ya betul banget, Gung. Itulah tujuan media relation dan ternyata media relation sangat penting dan memegang peranan vital dalam keberlangsungan lembaga baik yang profit dan non-profit. Oh gitu. Nah, semoga obrolan kita hari ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Baiklah, itu dia obrolan kita di video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, terus saksikan kita di Posaktif Podcast sambil ngopi. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di tengah pandemi virus corona ini. Gua Setia Agung, mewakili rekan gua Dio Praditama, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.